bilang ada yang menyakitimu. Nanti untuk hilang. Kamu nanya. Selfie Gibran Rakabuming tampil memukau saat menyampaikan pidato dalam pelantikan 34 Ketua Dekranasda Provinsi, sekaligus mencuri perhatian media dengan pesonanya. Peran dan kontribusinya dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, menjadi sorotan utama pada acara tersebut. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menjadikan UMKM salah satu pilar perekonomian nasional, terus berkomitmen mendorong sektor ini agar semakin kompetitif dan berkembang. Dalam upaya mendukung visi tersebut, Selfie Gibran, selaku Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional, Dekranas, mengajak seluruh Ketua Dekranasda Provinsi untuk lebih aktif dalam membina serta memberdayakan UMKM di wilayah masing-masing. Selfie menekankan pentingnya peran Ketua Dekranasda dalam memberikan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi kepada pelaku UMKM. Hal ini diungkapkannya saat menghadiri rangkaian acara pelantikan Ketua Dekranasda Provinsi Masa Bakti 2025 hingga 2030, buka puasa bersama, serta peringatan hari ulang tahun ke-45 Dekranas yang berlangsung di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden. Dalam pidatonya, Selfie menyampaikan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan pendampingan secara maksimal. Oleh karena itu, ia meminta agar para Ketua Dekranasda memastikan UMKM di wilayah masing-masing menerima bimbingan menyeluruh. Tak hanya itu, ia juga mendorong agar pelaku UMKM tidak hanya fokus pada pasar lokal tetapi turut mengembangkan sayap hingga tingkat nasional bahkan internasional. Selfie menegaskan perlunya pendampingan yang terstruktur bagi UMKM, mulai dari mengikuti pameran dan bazar hingga memperluas promosi ke pasar global. Ia berharap langkah-langkah tersebut dapat mendongkrak pertumbuhan UMKM dalam 5 tahun ke depan. Saat ini, UMKM telah memberikan kontribusi signifikan sebesar 60% terhadap produk domestik bruto, PDB, nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Potensi besar ini menjadi landasan bagi Selfie untuk mengajak Ketua Dekranasda agar lebih proaktif membina UMKM melalui berbagai cara, seperti mencarikan pasar, memberikan pelatihan berkesinambungan, mengajak kolaborasi dengan desainer, serta menghadirkan inovasi dalam pengembangan produk. Dalam kesempatan yang sama, Selfie menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pengurus Dekranas yang telah berupaya mendukung keberlangsungan UMKM sekaligus melestarikan warisan budaya Indonesia. Ia juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-45 untuk Dekranas, berharap organisasi ini terus berinovasi dan beradaptasi di tengah perubahan zaman yang semakin terhubung secara digital. Melalui acara pelantikan ini, Selfie mendorong terwujudnya sinergi dan komitmen dari berbagai pihak untuk memperluas pemasaran, memperkuat kerjasama, serta mendukung transformasi UMKM sesuai visi besar Bapak Presiden Prabowo. Acara yang berlangsung hikmat tersebut ditutup dengan buka puasa bersama serta syukuran hari ulang tahun ke-45 Dekranas, menandai awal baru untuk peran strategis Dekranas dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelestarian budaya. Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka mengadakan audiensi bersama komunitas anak muda pecinta Artificial Intelligence, AI, di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, pada Jumat, 28 Februari 2025. Dalam kesempatan ini, salah satu anggota komunitas mempresentasikan teknologi yang tengah mereka kembangkan. Raut wajah Wapres Gibran memperlihatkan kekaguman terhadap inovasi anak-anak muda tersebut. Ia mengungkapkan bahwa perkembangan generasi muda saat ini sangat pesat dan sesuai dengan tuntutan zaman. Gibran menegaskan, inovasi berbasis AI merupakan faktor kunci dalam mendorong kemajuan bangsa. Menurut Gibran, hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada percepatan transformasi digital di Indonesia. Dalam siaran pers dari kantor Sekretariat Wakil Presiden, Gibran menyatakan bahwa AI tidak hanya sebatas teknologi canggih, tetapi juga dapat menjadi alat untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat, menyediakan referensi mendalam di berbagai bidang ilmu, hingga memberikan solusi nyata untuk permasalahan sosial. Gibran memberikan apresiasi atas semangat anak muda yang terus mengembangkan kecerdasan buatan, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan industri kreatif. Ia melihat bahwa talenta digital Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing secara global. Ia juga mendorong generasi muda Indonesia untuk tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga inovator yang mampu menciptakan solusi berbasis AI yang berdampak luas bagi masyarakat. Sebagai bagian dari pemerintah, Gibran berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan talenta digital melalui kebijakan pro-inovasi. Wapres juga menekankan pentingnya memberikan akses yang luas bagi pelajar, khususnya siswa SMA dan SMK, agar dapat mempelajari teknologi AI. Hal ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan generasi unggul untuk menghadapi tantangan masa depan. Senada dengan Wapres, Tommy Teja,
Perwakilan komunitas AICO, komunitas kecerdasan buatan terbesar di Indonesia, menyampaikan bahwa walaupun AI merupakan hal baru di Indonesia, antusiasme terhadap teknologi ini mulai meningkat, terutama di kalangan anak muda. Tommy menjelaskan bahwa komunitasnya awalnya sempat skeptis akan minat masyarakat Indonesia terhadap AI. Namun, setelah membangun komunitas tersebut, minat dari generasi muda ternyata cukup tinggi. Sebagai wujud kontribusi terhadap visi pemerintah, AICO telah merancang program nasional bernama Giving Back. Program ini bertujuan untuk mendidik siswa di berbagai sekolah agar lebih memahami dan menguasai teknologi AI. Selain itu, Rizaldi Sistiabudi dari AI Fakulti Universitas Pelita Harapan, UPH, menggarisbawahi pentingnya edukasi AI di tingkat perguruan tinggi. Sementara itu, Rizky Fahmi dari Solusi Remaja AI menyoroti kebutuhan siswa SMA untuk memahami teknologi AI sebagai persiapan menghadapi era digital. Seorang remaja berusia 18 tahun mendapat kesempatan langka untuk mengunjungi Istana Wakil Presiden. Rasanya seperti mimpi, bukan? Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada AICO Community atas undangan luar biasanya dalam diskusi penuh wawasan ini. Aku benar-benar terkesan sekaligus bersyukur dengan langkah progresif yang diambil oleh pemerintah. Ini adalah bukti nyata bahwa negara kita memiliki perhatian khusus dan niat yang tulus untuk melibatkan masyarakat, termasuk generasi muda, dalam mempelajari perkembangan teknologi terkini, terutama kecerdasan buatan atau AI. Meskipun ini merupakan langkah yang sangat positif, kita harus mengakui bahwa masih banyak tantangan besar yang menanti untuk diatasi. Tantangan tersebut tidak hanya soal penyebaran informasi, tetapi juga menciptakan ruang dan kesempatan agar lebih banyak generasi muda tertarik serta merasa terfasilitasi untuk mengeksplorasi dunia AI secara mendalam. Harapanku ke depan, semoga pemerintah maupun komunitas lainnya terus menghadirkan program-program inspiratif yang relevan, seperti pelatihan atau edukasi berbasis praktik, sehingga remaja Indonesia semakin semangat belajar dan berkontribusi dalam pengembangan teknologi di masa depan. Ngomong-ngomong, kalau ada workshop atau pelatihan seru tentang kecerdasan buatan nanti, kira-kira kalian tertarik untuk ikut nggak? Yuk siap-siap jadi bagian dari masa depan teknologi. Video ini bersumber dari TikTok akun Solusi Remaja AI. Anak 18 tahun ke Istana Wapres, mau ngapain emangnya? Halo, gue Fahmi dan gue anak 18 tahun yang tiba-tiba banget diundang ke Istana Wapres. Oke, I make it clear, di sini orang tua gue bukan DPR, orang tua gue bukan menteri, tapi mungkin kalian heran, kok bisa sih gue diundang ke Istana Wapres? Jadi gue tuh diundang sama AICO Community dan mereka bilang ini tuh pertemuannya privat. Jujur gue kaget ya, karena ini tuh pertama kalinya gue datang ke tempat ginian dan gue tuh gak tahu harus ngomong apa. Ternyata pas gue nyimak lebih lanjut, ternyata pas Wapres ini tuh mau diskusi mengenai situasi AI yang ada di Indonesia. Nah, gue sebagai perwakilan remaja ngemanfaatin momen ini tuh buat sharing sama Mas Wapres mengenai sulitnya implementasi AI di sekolah dan concern gue gitu mengenai pelajar di Indonesia yang kebanyakan belum terlalu bisa mahir pakai AI. Karena let's be real guys, di lingkungan kalian dikit banget gak sih orang yang bisa pakai AI tapi secara mahir gitu. Dan di sini tuh negara ngerasain hal yang sama. Mereka tuh sebenarnya mau ngajarin AI ke masyarakat banyak dan orang-orang di Indonesia, tapi mereka tuh lebih kebingung mau mulainya tuh dari mana. Nah, harapan gue sih semoga di masa mendatang nanti bakal ada kurikulum buat diimplementasiin lah sih